Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada suri teladan kita, uswah hasanah kita, termasuk uswah hasanah kita dalam ibadah haji dan umrah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah kumpulkan kita di Masjid Islamic Center Dammam, di mana sesuai jadwal yang telah disebarkan, mulai hari ini insyaallah taala kita akan mempelajari manasik haji dari kitab Al-Manhaj li Muridil Umrati wal Hajj karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan manasik haji ini akan berseri, ya, akan kita bahas setiap hari Jumat, mulai Jumat ini hingga beberapa Jumat ke depan insyaallah. Dan target kita adalah menyelesaikan buku ini, ya, menyelesaikan buku ini. Buku ini lebih ringkas daripada apa yang kita pelajari 2 tahun lalu dari karya beliau juga yang berjudul Manasikul Haji wal Umrah atau Manasik Haji dan Umrah. Dan langsung saja kita mulai membaca kitab ini. Dan metode mempelajari buku ini adalah, ya, bukunya berbahasa Arab. Wallahu a'lam apakah sudah ada terjemahannya di Indonesia atau belum. Apakah di sini juga ada terjemahannya, saya belum sempat mencari-cari. Ya, metode kita sekali lagi kita baca, kita jelaskan satu persatu. Apa yang sudah jelas, alhamdulillah kita lewati. Apa yang belum jelas, insyaallah akan kita sampaikan penjelasan lebih. Kita mohon pada Allah, semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita semuanya. Allahumma amin. Taib, mungkin buku saya berbeda dengan buku antum, ya. Saya maksudnya dari halaman dan sebagainya, tapi insyaallah isinya sama saja. Hanya saja mungkin perbedaan sekali lagi halaman antara buku saya dengan apa yang ada di buku antum. Buku yang ada di antum itu lebih kecil daripada apa yang ada di saya. Baik, langsung saja kita masuk ke halaman tempat saya, halaman ketiga, muqaddimah. Beliau memulai bukunya ini dengan Al-Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, ya. Kemudian pujian pada Allah Subhanahu wa taala dan salawat atas Rasul, ya. Ada khutbatul hajah yang singkat di situ. Dan ini adalah kebiasaan para ulama, ya, kebiasaan para ulama memulai kitab mereka dengan membukanya dengan pujian pada Allah dan salat pada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun Al-Basmalah, ya, Bismillahirrahmanirrahim, ini adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai juga Al-Qur'an dengan Al-Basmalah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika hendak mengirimkan surat atau ketika mengirimkan surat kepada pembesar-pembesar kaum pada saat itu, ya, maka beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, setelah muqaddimah beliau mengatakan amma ba'd fa innal hajja min afdhalil ibadat wa ajalli ta'at, ya. Sesungguhnya ibadah haji, ya, atau sesungguhnya haji itu termasuk dari ibadah yang paling afdal, ibadah yang paling utama, termasuk dari ketaatan yang paling mulia. Ya, ini sesuatu yang sangat jelas. Mengapa? Nah, beliau mengatakan alasannya li'annahu ahadu arkanil Islam alladzi ba'atsallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah haji ini salah satu dari rukun Islam yang Allah mengutus Nabi dengan hal tersebut, ya. Jadi haji salah satu rukun Islam.
Dan ketika seseorang bisa menyempurnakan rukun tersebut, maka lakukanlah, maka kerjakanlah, bahkan wajib hukumnya, ya, wajib baginya, ya, ulangi, wajib baginya untuk menyempurnakan rukun Islam kalau memang ada kemampuan. Wallati la yastaqimu dinul 'abdi illa biha, di mana agama seorang itu tidak akan lurus kecuali dengan rukun Islam tersebut, ya. Makanya para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, ya, waktu yang ada kita habiskan untuk mempelajari rukun iman dan rukun Islam itu sudah sangat cukup, ya. Pelajari rukun iman, pelajari rukun Islam sudah sangat cukup, ya. Karena itu yang penting bagi kita, ya, pelajari dalam rukun iman, rukun Islam, ya. Karena betapa banyak dari kaum muslimin, ya, mereka di surat-surat resminya Muslim, ya, tapi tidak memahami tentang rukun iman, tentang rukun Islam. Memahami di sini bukan artinya hafal rukun iman, rukun Islam, ya, tapi lebih dari itu, memahami apa maksudnya iman pada Allah, apa maksudnya, ya, beriman kepada takdir, ya, demikian pula diamalkan. Kemudian juga rukun Islam, rukun Islam yang 5 itu juga mereka memahami, kemudian diamalkan. Itu yang diharapkan dari seorang hamba. Jadi bagi kita yang ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala, pelajari rukun iman dan rukun Islam, ya. Masuk surga itu tidak instan. Setiap hari habiskan waktu untuk hal yang tidak bermanfaat, kemudian baru mohon pada Allah masuk surga. Ya, surga tidak digapai dengan hal seperti itu, tapi surga digapai dengan apa? Serius. Ya, surga digapai dengan serius, bukan main-main, ya. Surga digapai dengan serius, dan memang kehidupan kita ini serius, ya. Untuk mendapat akhirat itu dengan cara serius. Masalah rukun iman, rukun Islam ini adalah serius, ya. Masalah ibadah hati, ibadah anggota badan, ini semuanya adalah serius, ya. Kemudian para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, beliau mengatakan, walamma kanatil ibadatu la yastaqimu taqarrubu biha illa Allah wa la takunu maqbulatan illa bi amrayn. Dan ketika ibadah itu tidak akan lurus, ya, dalam bertaqarrub kepada Allah. Jadi ketika ibadah itu seorang tidak akan bisa benar-benar lurus ketika bertaqarrub atau mendekatkan diri pada Allah, dan tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan 2 syarat, ya. 2 syaratnya nanti akan kita sampaikan, ya. Maka 2 syarat yang nanti akan kita sampaikan. Maka di sini ini jawabannya agak jauh, ya. Ketika maka, nama kata-kata makanya ini jauh. Lidzalika kana la budda liman arada tahqiqal ittiba' an yata'allam sunnatahu sallallahu alaihi wasallam. Maka itu siapa yang ingin benar-benar, ya, mewujudkan mutaba'ah atau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus mempelajari sunnah Rasul, ya, harus mempelajari ajaran Rasul, harus mempelajari agama Islam ini dengan kata lain, ya. Nanti akan kita sampaikan insyaallah pelan-pelan. Ini jawabannya memang agak jauh, kalimatnya panjang. Saya ulangi, ketika ibadah itu seseorang tidak bisa bertaqarrub kepada Allah, dan ibadah itu tidak akan makbul atau makbulah, diterima, kecuali dengan 2 perkara. Apa 2 perkara ini? Ahaduma li ikhlasu lillahi azza wa jal, yaitu ikhlas dalam beragama pada Allah, ya. Apa hakikat dari ikhlas? Bi an yaqsida atau yaqsuda biha wajhallahi wad daral akhirah, ya. Hendaknya yang dia niatkan adalah wajah Allah, ya. Yang dia harapkan adalah wajah Allah, ikhlas, mencari wajah Allah semata dan mencari negeri akhirat. La yaqsudu biha riya'an wala sum'atan. Tujuannya bukan untuk riya, bukan untuk sum'ah. Bukan untuk riya, bukan pula untuk sum'ah, ya. Riya itu, ya, beribadah tujuannya dilihat, dipuji oleh orang dengan perbuatan. Kalau sum'ah dengan apa?
ucapan, sesuatu yang didengar dengan bacaan, dengan ngaji, ya, dan lain sebagainya. Ya. Ini syarat yang pertama. Jadi ibadah apa saja kita, ya, berusahalah untuk ikhlas lillahi ta'ala, ya. Benar-benar berusaha untuk ikhlas lillahi ta'ala, mengharap wajah Allah semata, bukan mencari wajah manusia, bukan mencari muka di hadapan manusia, bukan. Ya, tapi sekali lagi ikhlas lillahi ta'ala, dan mohon pada Allah agar diberikan keikhlasan. Yang kedua, agar ibadah itu diterima, ittiba an-nabi sallallahu alaihi wasallam fiha qaulan wa fi'lan. Hendaknya dia benar-benar mengikuti Nabi, baik secara ucapan atau perbuatan. Ya. Kalau mau ibadahnya diterima, termasuk ibadah hajinya diterima, pelajari tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun manasik haji Rasul, ya, secara ucapan ataupun perbuatan, semuanya dipelajari, ya. Atau yang paling penting-pentingnya dululah, ya. Rukunya apa saja, wajib-wajibnya apa saja, kemudian sunnah-sunnahnya apa saja, dipelajari, ya. Wal ittiba'u lin nabi sallallahu alaihi wasallam la yumkinu tahqiquhu illa bi ma'rifati sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mengikuti Nabi itu tidak mungkin bisa terrealisasikan atau terwujudkan kecuali dengan mengenal sunnah Rasul. Dengan kata lain, kecuali dengan belajar. Kita paham sunnah Rasul. Sunnah Rasul di sini artinya petunjuk, ya, bukan ibadah-ibadah yang hukumnya apa? Sunnah, ya. Sunnah Rasul maksudnya petunjuk Rasul. Agama Islam itu sendiri, ya. Makanya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, "Ilam annal Islam wa sunnah wal sunnah yal Islam." Ketahuilah Islam adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam, ya. Kalau disebut sunnah Rasul berarti itu adalah Islam, ya. Dan sunnah itu ada hukumnya, ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Nah, jadi kalau kita hajinya pengen baik, harus belajar, tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak, harus belajar. Kita wudunya baik dengan belajar, ya. Kita salatnya baik dengan belajar. Kita umrahnya baik dengan belajar, ya. Dan lain sebagainya. Apa saja dalam agama, kalau mau baik maka dengan belajar. Bahkan seseorang tidak bisa bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya kecuali dengan belajar. Makanya beda antara takwanya orang awam dengan takwanya orang yang belajar, ya. Berbeda takwanya orang yang awam dengan takwanya orang yang belajar, ya. Dan sekali lagi, seseorang tidak bisa benar-benar bertakwa kecuali dengan belajar. Karena hakikat dari takwa itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Bagaimana kita tahu ini perintah, itu perintah? Bagaimana kita akan tahu itu larangan, itu haram? Tidak akan mungkin tahu kecuali dengan belajar, dengan membaca, dengan menyimak, dengan melihat, dengan memahami, dengan mencatat, menulis, dengan menghafalkan, dengan mengulang-ulangi, ya, dengan merenungi, dan seterusnya. Nah, itu belajar. Semua itu adalah proses belajar untuk mendapatkan ilmu. Lidzalika kana la budda. Nah, ini tadi. Ini jawaban lidzalika ini sebagai jawaban dari tatkala ibadah itu, ya, tidak akan bisa lurus seseorang mendekatkan diri pada Allah dengan ibadah itu dan tidak akan diterima kecuali dengan perkara ini, maka lidzalika kana la budda, maka itu harus liman arada tahqiqal ittiba, bagi orang yang ingin benar-benar mewujudkan ittiba atau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, an yata'allam sunnatahu, dia harus belajar sunnah Rasul, belajar agama ini, ya, harus belajar. Bi an yatalaqqaha min ahli ilmi biha. Caranya bagaimana belajar itu? Ya, dengan talaqi, dengan mengambil langsung dari para ulama, ya. Imma bi tariqil mukatabah, baik dengan cara menulis, atau bi tariqil musyafaha, atau dengan bertanya, ngobrol, berdialog, ya. Nah, ini yang belajar dari masa ke masa seperti ini, dengan membaca, dengan menulis, dengan bertanya, dan seterusnya. Iqra, bacalah kata Allah, ya. Surat yang pertama kali turun pun menyuruh untuk membaca. Wa kana min wajib ahli ilmi alladziina warithun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa
khallafuhu fi ummatihi an yutabbiqu ibadatihim wa akhlaqihim wa muamalatihim ala ma alimuhu min sunnati nabiyihim sallallahu alaihi wasallam. Maka itu ya termasuk kewajiban orang-orang yang berilmu, ya, para ulama, para ustadz, para syekh, ya, para duat ilallah, para dai yang mengajak pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kewajiban mereka adalah ya kewajiban mereka yang telah mewarisi atau mendapatkan warisan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah menjadikan ilmu tersebut disebarkan di tengah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tugas mereka adalah untuk menerapkan ibadah tersebut, ya. Yang pertama kali yang wajib adalah orang yang berilmu. Ya. Siapa yang punya ilmu, baik para ulama, para penuntut ilmu atau selain dari mereka yang tahu ilmunya, maka hendaknya an yutabbiqu ibadatihim, wajib untuk dipraktekkan ibadah tersebut. Wa akhlaqahum, akhlak juga mereka. Wa muamalatihim, muamalah mereka. Ala ma alimuhu min sunnati nabiyihim sallallahu alaihi wasallam, dari ilmu yang telah mereka ketahui dari sunnah Nabi. Jadi menuntut ilmu diamalkan, ya, menuntut ilmu diamalkan. Termasuk kita di sini, kita belajar di sini menuntut ilmu untuk diamalkan, bukan selainnya, ya. Atau diantara tujuannya untuk diamalkan, ya, agar kebodohan dari kita hilang, kemudian untuk disebarkan juga. Nanti akan ada penjelasannya insyaallah, ya. Termasuk yang akan hajian datang ke sini belajar untuk apa? Untuk diamalkan nanti, ya, praktek-praktek ibadah hajinya itu diamalkan. Kemudian wa an yuballighu dzalika ilal ummah, dan agar mereka menyampaikan sunnah tersebut kepada umat. Wa yad'uhum ilaih, ajak mereka, seru mereka untuk melakukannya, ya. Sudah tahu ilmunya, ini petunjuk Rasul, ini sunnah Rasul, ya. Ini ada dalilnya dari Al-Quran, ini dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dan seterusnya, maka amalkan. Liyatahaqqaqa lahum mirathun Nabi sallallahu alaihi wasallam ilman wa amalan wa tablighan wa da'watan, agar terwujudkanlah bagi mereka warisan Nabi ini, ya, baik secara keilmuan, amalan, disampaikan dan didakwahkan, ya. Secara ilmu, amal dan dakwah itu lengkap, ya. Bukan hanya tahu kemudian disembunyikan atau berhenti di situ, tidak, ya. Ilmu ini sekali lagi dipelajari untuk diamalkan, untuk dipraktekkan, bukan untuk disimpan, bukan untuk berdebat, bukan untuk hanya berdialog, jadikan wacana saja, tidak, tapi untuk diamalkan, kemudian disampaikan, disebarkan ke tengah manusia, ya. Waliyakunu minar rabihin alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, sehingga mereka termasuk dari orang-orang yang mendapatkan ribah, mendapatkan keberuntungan, yaitu dari orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling wasiat mewasiati dalam menetapi kebenaran, dan saling wasiat mewasiati dalam kesabaran. Dengan kata lain, mereka termasuk dari 4 sifat yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Asr, ya. Karena hakikat manusia, innal insana lafi khusrin, manusia, sungguh manusia itu seluruhnya, semuanya benar-benar dalam keadaan merugi, kecuali yang Allah lanjutkan dalam ayat selanjutnya, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, ini hujjah bagi kita semuanya, ya, bahwa kalau seseorang tidak beriman, tidak beriman, tidak beramal saleh, tidak saling wasiat mewasiati dalam kebenaran dan kesabaran, maka itu menjadi sebab seorang dalam khasarah, ya, dalam kerugian, termasuk orang-orang yang merugi, ya. Makanya kalau tidak mau merugi, amalkan surat Al-Asr ayat yang ke-3 tadi, ya. Kemudian beliau mengatakan, menutup mukadimahnya, wa hadhi khulasatu fi ma yata'allaq bi manasikil hajj wal umrah ma syaitu fiha ala ma'arifu min ususil kitab wa sunnah rajian min Allah ta'ala an takuna khalisah lahu nafi ahli ibadih. Ini adalah ringkasan, ya, pembahasan yang berkaitan dengan manasik haji dan umrah, ya. Metode beliau di sini, ya, beliau sampaikan
ya, beliau menyampaikan apa yang sesuai dengan apa yang beliau ketahui dari dalil-dalil dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seraya memohon pada Allah agar buku ini, ya, agar dituliskannya buku ini tulus karena Allah semata dan bermanfaat bagi kaum muslimin, ya. Ini yang diharapkan oleh beliau, ya. Karena ini adalah perkara agama, maka dalam masalah ibadah haji harus, ya, sesuai dengan dalil, ya, sesuai dengan dalil, ya. Nah, ini mukadimah dari beliau. Selanjutnya para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, berkaitan masalah mukadimah, ada yang kurang jelas, ikhwah? Saya tidak kurang jelas di sini, maksudnya bukan kata per kata, ya. Itu ada sesuatu yang lain lagi, ya, karena banyak dari kita yang belum paham bahasa Arab. Tapi maksud saya isinya, intinya. Kalau ada yang kurang jelas ditanyakan, bisa tunjuk tangannya. Kalau tidak ada, kita nanti akan lanjutkan. Ada Abu Safari. Paham insyaallah? Ada yang tidak paham? Ada yang belum paham? Lanjut, ya. Lanjut. Baik. Beliau mengatakan hafizahullah, ada Abu Safari, adab safar. Adab safar. Yanbaghi liman kharaja ila al-haji aw ghairihi min al-ibadat an yastahdira niyata taqarrubi ila Allah Ta'ala fi jami'i ahwalihi. Sepatutnya bagi seorang yang hendak keluar untuk melakukan ibadah haji, ya, atau selain dari haji, safar apapun, ya, minal ibadah, dari ibadah-ibadah, safar ibadah, untuk menghadirkan niat untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaannya, ya. Ini penting. Litakuna aqwaluhu wa af'aluhu wa nafaqatuhu muqarribatan lahu ila Allah, agar ucapan-ucapannya, perbuatan-perbuatannya dan nafkah yang dikeluarkan, ya, itu dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Pentingnya senantiasa meluruskan niat. Makanya ikhwas sekalian, azanillahu wa iyyakum, bagi kita yang hendak mempelajari, bagi kita yang hendak pergi haji, yang penting untuk dipelajari selain masalah manasik haji, itu mudah dipelajari, mudah insyaallah, ya. Yang paling penting adalah masalah apa? Masalah hati, ya. Bagaimana kita menjaga hati kita, bagaimana kita bisa memaksimalkan ibadah haji kita. Adapun secara zahir melakukan gerakan, ya, berihram, kemudian tawaf, sa'i, wukuf di Arafah dan lain sebagainya, itu mudah, hanya jalan selesai, ya. Maka kita tidak ingin ibadah haji seseorang itu hanya seperti itu saja, ya. Termasuk sholat kita, ibadah yang kita kerjakan, yang mana sholat ini lebih utama, ya, dari rukun Islam dibanding ibadah haji. Tidak berlalu begitu saja, ya. Perlu kita maksimalkan lagi agar semakin lebih baik lagi, ya. Demikian pula dengan ibadah haji dan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, demikian pula ketika hendak safar, dia pun, ya, sangat penting bagi dirinya untuk meluruskan niat, ya. Masalah hati ini yang perlu terus diperbaiki, ya. Mengapa? Kata Rasul, fa innamal a'mal binniyat, ya, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Karena amalan itu tergantung pada niatnya, dan bagi seseorang akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan, ya. Ketika seorang niatnya banyak dan baik, ya, niatnya lurus, maka itulah yang akan mendapatkan pahala yang melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika niatnya tidak demikian, maka tentu berbeda dengan yang pertama, ya. Tentu berbeda dengan yang pertama, dengan yang sebelumnya yang saya sampaikan tadi. Dan kalau kita tidak belajar juga masalah ini, termasuk masalah safar, bisa jadi seseorang itu nanti di dalam niatnya itu, ya, niat safarnya ada niat untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang safar niatnya bermaksiat pada Allah. Di satu sisi itu adalah ibadah, haji adalah ibadah. Tapi kalau dia tidak memahami, ya, atau tidak sadar, bisa jadi dia ada niat berbuat maksiat. Ulama menjelaskan bahwa safar yang
niatnya adalah untuk bermaksiat, tidak ada rukhsah baginya untuk mengqashar salat, ya. Tidak ada rukhsah. Ya, tidak ada rukhsah baginya untuk mengqashar salat. Ya, demikian pula sebaliknya yang dia akan dapatkan adalah dosa, bukan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, makanya luruskan niat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau mau digarisbawahi, kalau mau dikasih poin tadi yang pertama, yang kedua, wa yambaghi an yatakhallaqu bil akhlaqil fadilah. Dan sepatutnya dia menghiasi dirinya dengan akhlak mulia, mithl karam, murah hati, dermawan, as-samahah, mudah memaafkan, asy-syahamah, bersifat mulia, wal inbisat ila rifqatihi, ya, ceria dengan teman-temannya, wa i'anatihim atau wa i'anatuhum bil mali wal badan wa idkhalu sururi alaihim. Demikian pula bantu mereka dengan harta dan tenaga, juga hibur mereka, ya, hibur mereka. Makanya ketika kita haji atau umrah, ya, ketika kita bersama para jamaah, jangan berharap kita ini semuanya pengen disediakan semuanya, ya. Termasuk umrah bersama Islamic Center contohnya, ya, umrah Ramadan atau umrah di luar Ramadan, ketika kita ikut, kita ingin dari awal sampai akhir diservis beres pokoknya. Ya, Pak Ustadz, saya sudah bayar ini, masa bayar nggak ada timbal baliknya, ya. Ini berbeda nanti dengan orang ketika pergi, meskipun dia free, gratis, dapat gratisan, tapi dia ada niat untuk membantu teman, ya, berkhidmah pada orang lain, ya. Makanya orang yang berhaji, di antara haji yang baik itu, di antara haji, sifat dari haji mabrur itu, ya, adalah dia juga memberikan makan pada orang lain, ya. Jadi dia rajin juga membantu orang lain, ya. Kalau dia tidak bisa memberikan makanan, mungkin tidak punya harta lebih, bantulah teman-teman yang lainnya, berkhidmah, ya, berkhidmah. Karena itu termasuk dari sifat haji yang mabrur, ya. Demikian pula itu termasuk, kalau haji seperti itu maka umrah pun sama saja, ya, maka umrah sama saja. Karena hakikat dari umrah adalah, kita bisa katakan apa, bisa artikan haji kecil, ya. Nah, jadi bantu teman-teman. Kalau dengan fulus ada fulus, dengan fulus, ya. Kalau tidak maka dengan tenaga, atau dengan pikiran, atau dengan nasihat, atau dengan apa yang kita mampu. Jadi tidak nafsi-nafsi, ya, tidak nafsi. Apa nafsi-nafsi maksudnya? Sendiri sudah mikirkan diri saya sendiri, tidak, ya, tapi pikirkan yang lainnya, ya, pikirkan yang lainnya. Apalagi ketika safar, itu akan terlihat akhlak seseorang yang sesungguhnya, ya. Kita akan bisa menilai akhlak orang sesungguhnya kalau dia lulus dalam 2 poin. Pertama, muamalah dalam masalah harta, dalam urusan harta. Kedua, dalam urusan safar, ya. Kalau dalam urusan harta dia amanah, dia baik, ya. Karena bisa jadi orang rajin salat, ya, bisa jadi dia ustadz, bisa jadi sering memberi nasihat, ya, bisa jadi rajin di majelis ilmu, tapi urusan harta, utang tidak kembalikan, bisa jadi terjadi, ya tidak, ya, bisa jadi terjadi, ya, seperti ini. Demikian pula ketika safar juga, bagaimana dia, apakah orangnya itu hanya mementingkan dirinya sendiri atau memperhatikan kemaslahatan umum, ya, kemaslahatan teman-temannya, ya. Ini akan terlihat mutiara seseorang ketika berhasil melewati 2 poin tersebut, di antaranya 2 poin tersebut. Tentu saja selain kewajiban-kewajiban yang lainnya yang dia jaga, ya. Idkhalus surur, hibur temannya, ya, senangkan temannya. Wa hadza bil idhafah ila qiyamihi bima aujaballahu alaihi minal ibadat wa ijtinabil muharramat. Ini tentu saja selain dirinya yang melaksanakan kewajiban Allah atasnya dari ibadah-ibadah, demikian pula dia menjauhi hal-hal yang diharamkan, ya. Jadi setelah kewajiban fardu ainnya dijaga, ya, kemudian dia juga melakukan hal-hal seperti ini. Ini adalah kesempurnaan bagi dirinya. Ini yang kedua, ya, berakhlak mulia. Yang ketiga, wa yambagi an yukthira minan nafaqah wa mata'i safar. Sepatutnya dia memperbanyak nafkah dan perbekalan safar,
ya, siapkan nafkah yang minimal cukup, ya, atau kalau diperbanyak bisa alhamdulillah untuk jaga-jaga. Demikian pula perbekalan juga hendaknya dipersiapkan. Wa yastashiba fawqa hajatihi min dzalika ihtiyatan lima ya'ridu minal hajat, dan dia bawa juga kalau bisa dilebihkan dari kebutuhannya untuk kehati-hatian. Bisa jadi ada kebutuhan mendadak, ya, kebutuhan mendadak. Kalau dulu ya mungkin lebih sulit, kalau sekarang semuanya hanya dengan kartu, ya. Dengan dia punya kartu, uang beberapa ratus cukup insya Allah kalau butuh apa-apa dengan kartu. Kalau zaman dahulu tidak mudah, ya, apalagi zaman mungkin lebih lama lagi. Dahulu tidak ada orang yang jual-jual makanan, ya, hajinya masak sendiri, ya, makanya bareng-bareng, ya, bikin tenda juga bisa jadi sendiri, ya, dan seterusnya. Itu lebih sulit lagi, ya. Adapun sekarang semuanya sudah serba mudah, alhamdulillah, ya. Makanya ketika semuanya serba mudah, kita maksimalkan ke hal-hal yang lainnya supaya ibadah kita lebih maksimal, pahalanya lebih banyak lagi. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa yanbaghi an yaqula 'inda safarihi wa fi safarihi ma warada 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sepatutnya dia mengucapkan, ya, atau membaca ketika safar atau dalam safarnya doa-doa yang atau zikir-zikir atau wirid-wirid yang ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, idza wada'a rijlahu 'ala markubihi, kalau dia sudah naik kendaraan, dia baca bismillah. Ya, kalau dia meletakkan kakinya di tunggangan, ya, maka dia baca apa? Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Fa idza saqara 'alaihi falyadhkur ni'matallahi 'ala 'ibadihi bi taysiril markubat al-mutanawwi'ah. Kalau dia sudah duduk nyaman di atas kendaraannya, ingat, ya, ingat kenikmatan Allah atas dirinya, di mana dia dimudahkan untuk memiliki atau mungkin membayar, kalau sekarang ya membayar apa, kendaraan, ya, yang beraneka ragam. Kalau dulu dia punya unta, alhamdulillah tidak semua orang punya unta. Dulu orang punya kuda, alhamdulillah tidak semua orang punya kuda. Kalau dulu mungkin orang banyak yang punya kuda tapi jarang yang punya mobil. Sekarang banyak yang punya mobil, jarang yang punya kuda. Dulu mungkin dikatakan kaya kalau orang punya mobil. Sekarang dikatakan kaya kalau orang punya kuda di sebagian daerah seperti itu, ya. Jadi ini adalah kenikmatan. Makanya terkadang hendaknya kita ini berpikir, ya, merenung. Subhanallah, kalau kita tidak dimudahkan seperti ini, sulit sekali kita pergi ke Riyadh. Sulit sekali kita pergi ke Bahrain. Coba kalau tidak ada jembatan Malik Fahad, kita mau ikut lomba renang, ya, belajar renangnya dulu atau gimana, ya. Tidak ada pesawat, kita tidak bisa ke Bahrain, sulit. Kalau kita di sini, kalau di Indonesia pun sama saja, ya. Maka ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan terkadang sesuatu yang tidak dipikirkan, ya, itu adalah nikmat juga, ya. Contoh beberapa daerah di Indonesia, ya, ada yang untuk nyebrang itu ketika tidak ada jembatan, maka ada orang-orang yang membuat apa kata perahu tongkang atau apa istilahnya, ya, buat nyebrang motor atau mobil atau apa, ya, getek, pakai getek. Itu adalah nikmat, ya. Meskipun mungkin suruh bayar lah sekali 2.000, 5.000, alhamdulillah, nikmat. Kalau tidak, mobilnya tidak akan bisa lewat situ, ya. Maka jalan-jalan mulus, ya, antum ingat ketika ada jalanan mulus, ya, bisa naik pesawat, ya, ingat nikmat ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa nikmat Allah itu sangat banyak sekali, ya. Betapa banyak juga, betapa sering juga kita mendapatkan manfaat dari Google Map, ya, atau mungkin antum pakai aplikasi-aplikasi yang lainnya, ya. Alhamdulillah, ya, semoga yang bikin ini masuk Islam, gitu, ya. Kalau sudah muslim, semoga perhatian lagi dengan Islam, semoga bisa belajar Islam lebih dalam lagi, ya. Ini adalah nikmat, ya, adalah nikmat. Thumma liyaqul, kemudian hendaknya dia ucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya, ini doa sebelum safar. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa wa minal amali ma tarda
Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa atwi 'anna bu'dahu. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'i safari wa ka'abatil manzari wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Ya, yang saya tahu doa sebelum safar atau doa safar ini dibaca komplit, bukan ayatnya saja. Ya, wallahu a'lam. Ya. Kalau antum ada yang tahu di hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dibaca hanya ayatnya saja, sampaikan kepada saya. Ya, yang saya ketahui, ya sependek pengetahuan saya, bahwa yang dibaca adalah apa? Komplit, bukan hanya subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya, jadi dibaca lengkap. Tidak hafal Pak Ustaz, baca, tidak mengapa. Baca. Ya, apalagi safar itu adalah kebutuhan yang bukan harian, ya. Terkadang kita hafal kemudian nanti lupa lagi, wajar, sesuatu yang wajar. Termasuk sholat jenazah. Sholat jenazah itu bukan sholat yang terus kita praktekkan, ya. Seringnya kita mempraktekannya di mana? Di Al-Haramain, ya. Makanya ketika jalan ke sana coba baca-baca lagi lah doanya, mungkin ada yang lupa, ada yang keliru, ya. Tata caranya pelajari lagi, ya. Nanti lupa lagi, wajar, karena memang jarang diamalkan, ya. Makanya baca lagi dan seterusnya. Kalau keseringan insyaallah kan hafal insyaallah taala. Kemudian at-takbiru ini maknanya bagus sebenarnya, maknanya bagus. Sedikitlah kita terjemahkan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Maha besar, ya, 3 kali. Antum sudah tahu setelah bismillah tadi dengan menyebut nama Allah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Apa artinya? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza, ya, maha suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kita, lana, bagi kita, wa ma kunna lahu muqrinin, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Ini kalau kita resapi, kita tahu nikmat yang banyak ini akan kembali semuanya kepada Allah. Kita semuanya akan kembali kepada Allah, ya. Makanya syukuri nikmat tersebut. Kemudian Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa. Ya Allah, sungguhnya kami memohon padamu di safar kami ini albir. Apa itu albir? Kebajikan. Wa taqwa, ketakwaan. Sekedar faedah ikhwah sekalian, azanallahu wa iyyakum, ada 2 kata, ada pasangan kata di dalam Islam ini. Pasangan kata ketika disandingkan keduanya maka memiliki arti berbeda, tapi ketika dipisah maka mencakup 2 makna yang ada. Ada terkadang disebutkan Islam dan iman, Muslim dan mukmin. Ya, ini ketika disebutkan mukmin maka masuk di dalamnya, ketika mukmin saja maka masuk di dalamnya Muslim. Ketika disebutkan Islam atau Muslim saja maka masuk di dalamnya mukmin. Ya. Tapi kalau disebutkan Islam dan iman maka arti Islam itu berbeda dengan arti iman. Iman itu artinya berarti mengimani secara apa? Hati, keyakinan. Kalau Muslim secara amalan anggota badan. Ya, makanya orang munafik mereka disebut apa? Muslim, tapi tidak mukmin. Mereka Islam secara lahir, secara zahirnya, secara lahiriah, ya, bukan secara lahir baru lahir, tidak. Secara lahiriahnya mereka Muslim, tapi secara batinnya kafir pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga ada fakir miskin. Ketika disebut fakir, maka itu mencakup fakir dan miskin. Ketika disebut miskin, maka mencakup fakir. Tapi ketika fakir miskin disebutkan bersamaan, maka fakir artinya berbeda, miskin artinya berbeda. Fakir intinya lebih sulit daripada si miskin. Fakir yang setengah hajatnya saja tidak terpenuhi. Kalau miskin setengah atau lebih itu terpenuhi. Ya, kalau dalam setahun hanya 4 bulan 5 bulan terpenuhi, sisanya tidak terpenuhi, namanya apa? Fakir.
Kalau 6 bulan, 7 bulan, ya, dalam setahun terpenuhi, tidak sampai 1 tahun disebut sebagai miskin. Kalau terpenuhi dalam setahun 12 bulan, maka dia disebut kaya, tercukupi dia, ya, orang yang ghani, tercukupi kebutuhannya. Nah, demikian pula albir wa taqwa, ya. Albir wa taqwa ini kalau disebutkan kedua-duanya artinya berbeda. Tapi kalau seandainya albir disebutkan sendiri, masuk takwa di dalamnya. Kalau at-taqwa disebutkan sendiri, maka masuk albir di dalamnya. Secara bahasanya albir itu artinya apa? Kebaikan atau kebajikan. At-taqwa artinya apa? Ketakwaan. Takwa mudahnya melaksanakan perintah, menjauhi larangan, ya. Tapi ketika disebutkan dua-duanya nanti berbeda maknanya, ya. Albir ini maksudnya nanti berkaitan dengan masalah melaksanakan perintah kalau disebutkan dua-duanya. Adapun takwa maksudnya berkaitan dengan masalah menjauhi larangan. Ya, ini kalau disebutkan dua-duanya. Albir berarti melaksanakan perintah, at-taqwa berarti menjauhi larangan. Paham? Ya, dicatat, kalau penting dicatat, jangan dibiarkan. Baik, kita lanjutkan. Ya Allah, sungguhnya kami memohon kepadamu di safar kami kita ini albirra wa taqwa, kebajikan dan ketakwaan. Wa minal amali ma tarda, dan kita mohon padamu dari amalan kami yang kau ridhai. Allahumma hawwin alaina safarana hadza, ya Allah, ringankanlah atau mudahkanlah safar kami ini. Watwi anna bu'dahu, dan lipatkanlah jarak jauhnya untuk kami. Dan di antara petunjuk Rasulullah SAW dalam safar itu, ketika safar itu jauh, jadikan kebanyakan waktu berjalan itu adalah pada malam hari, ya, bukan siang hari tapi pada malam hari, ya. Karena pada malam hari itu, kata Rasulullah SAW, jarak itu dilipat atau bumi ini dilipat, ya. Bumi ini dilipat, ya, dan itu bisa kita rasakan, ya, bahwa safar kalau malam hari itu kita bisa menjangkau jarak yang lebih jauh daripada ketika kita lakukan pada siang hari, ya. Siang hari ramai, siang hari banyak mungkin kendaraan, ya, panas, ya. Kalau malam hari sepi, ya. Hanya saja yang mungkin yang perlu dijaga adalah kondisi kita siap tidak safar pada malam hari, ya. Jadi sepi dan keadaan juga dingin, gelap, ya, dingin, tidak panas, ya, sehingga akan lebih cepat pada malam hari. Jadi sekali lagi, kalau safar seseorang hingga beberapa hari atau dia siang dan malam, jadikanlah yang lebih banyak adalah malam hari. Sunnahnya seperti ini. Kalau dia balik tidak mengapa. Dan kalau mau sunnahnya lagi, safar itu seorang pada hari Kamis, dia keluarnya pada hari Kamis. Tapi kalau mau Jumat, Sabtu dan seterusnya boleh, tidak mengapa, ya. Kemudian Allahumma anta sahibu fis safar, ya Allah, engkau adalah sahabat yang menemani dalam safar, wal khalifatu fil ahl, dan yang menjadi pengganti di tengah keluarga yang ditinggalkan, ya. Jadi seorang memohon agar Allah itu menjaga kita yang sedang safar ataupun keluarga yang ditinggalkan. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'i safar, ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesulitan atau beratnya safar, wa ka'abatil manzar, pemandangan yang buruk, yang jelek dalam safar, wa su'il munqalab fil mali wal ahl, dan kesudahan yang buruk pada harta dan keluarga. Ini berlindung dari keburukan. Nah, ini doa safar itu, ya. Kemudian yang ketiga, at-takbiru idza sa'ida makanan 'uluwan wa tasbihu idza habata makanan munkhafidan. Sunnahnya ketika menaiki tempat yang tinggi maka bertakbir, dan ketika melalui turunan maka bertasbih, ya. Ketika naik, ya, ke puncak contohnya, maka
takbir, ketika turun ya maka turun ke lembah maka bertasbih ya. Dan yang terakhir yang beliau sampaikan di antara adab safar banyak para jamaah sekalian, ini di antaranya. Yang ketiga, idza nazala manzilan falyaqul, apabila seorang singgah di suatu persinggahan hendaknya dia mengucapkan ya berdoa dengan kalimat ini. Ini sangat penting sekali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Fa inna man qalaha lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi alladhi qalaha fi. Ya, karena sungguhnya siapa yang mengucapkan kalimat ini maka tidak akan ada sesuatu pun yang membahayakan dirinya sampai dia meninggalkan tempat persinggahannya itu ya. Antum masuk hotel, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, termasuk sebagian ulama juga menyebutkan antum masuk bis, naik bis, pesawat, antum singgah sesaat di situ ya. Antum baca juga a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, masuk masjid mungkin itu salat singgah sebentar, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Mungkin para syabab yang naik gunung ya atau di pantai buka tenda ya, mau singgah sebentar, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya. Jadi praktekkan doa ini, mohon perlindungan pada Allah dari segala keburukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah sekalian beberapa adab, bahkan sedikit adab safar yang beliau sampaikan dari banyaknya adab-adab safar yang lainnya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya ya, dan insyaallah taala nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas halaman di tempat saya, halaman yang ke-7 insyaallah taala. Pada asar kita akan lanjutkan dengan halaman yang ke-7. Sampai di sini dulu ikhwah sekalian apa yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama tasliman katsira. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.